Pertanyaan dungu Karni Ilyas diskakmat oleh Presiden Jokowi. Kebebasan apa yang masih kurang? Orang memaki-maki presiden, orang menghina presiden, orang mengejek presiden, orang mencemooh presiden juga tiap hari kita dengar. Bisa dibaca tiap hari. Orang mendungu-dungukan presiden juga kita tiap hari kita dengar, kita lihat. Biasa aja, mau seperti apa lagi sebetulnya yang kita inginkan. Demokrasi yang sangat liberal sekali menurut saya kita ini, meskipun kita ini orang timur yang penuh dengan kesantunan, yang penuh dengan etika dan tata krama yang baik, tapi sekarang kita sudah menurut saya sudah sangat liberal sekali. Apa Pak Karni nggak melihat? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Baru-baru ini presenter Karni Ilyas tampak dipermalukan oleh Presiden Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi nggak berniat membuat malu sih Karni Ilyas tersebut. Tapi pertanyaan si Karni Ilyas pada Presiden Jokowi saja yang memang sangat bodoh, yaitu pertanyaan soal kebebasan berbicara yang dipertanyakan oleh si Karni Ilyas. Kata survei, kebebasan bicara itu masih kurang, tanya si Karni Ilyas. Presiden dengan cerdas pun menjawab, mau kebebasan apa lagi? Tiap hari orang menghina dan memaki presiden. Apa Pak Karni tidak lihat? Jawab Presiden Jokowi. Karni Ilyas pun tampak terlihat bodoh dan sangat memalukan. Sebenarnya sebagai seorang kepala pemerintahan, Presiden Jokowi sudah sedemikian bersifat terbuka dan anti baperan. Sementara menurut masyarakat, pemerintah dianggap tidak menghargai kebebasan berpendapat, sehingga muncul anggapan bahwa rakyat menjadi takut untuk pendapat maupun kritik. Tapi bahkan ini saja banyak komen-komennya menghina serta mencaci maki presiden tentang masalah oknum-oknum yang tertangkap karena penghinaan kepada Presiden Jokowi atau kelompok maupun perorangan yang berbuat anarkis saat melakukan aksi demonstrasi. Tentu, memang negara harus bertindak tegas. Hal ini bahkan banyak terjadi di dalam sebuah demonstrasi. Aparat keamanan akan tegas bila terkait dengan masalah kerusuhan. Seperti yang terjadi pada demonstrasi penolakan Omnibus Law pada Oktober 2020 lalu. Saat itu Polda Metro Jaya melaporkan telah menangkap 2.667 orang sepanjang 3 demonstrasi menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang parahnya hampir 70 yang ditangkap merupakan pelajar-pelajar STM dan SMP yang masih di bawah umur. Nah, bukankah anak-anak tersebut belum pasti paham benar dengan apa yang mereka demokan, serta mereka juga akan lebih mudah terprovokasi. Dikarenakan umurnya yang masih terlalu muda, tentu itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa tindakan aparat keamanan tersebut sebagai sebuah upaya untuk membatasi kebebasan berpendapat. Selain aksi-aksi demonstrasi, media sosial dan dunia maya yang penuh dengan kebebasan juga terbukti memungkinkan terjadinya hal-hal tersebut. Keberpihakan yang terlalu berlebihan memang bisa membuat aksi tersebut akan menjadi lampaui batas. Terkait penghinaan serta sebaran beritahu tentang saja bisa ditindaklanjuti bila memang perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pidana negara. Pasti akan menjamin hak hukum siapapun. Akhirnya di sini saya merasa tidak lover ketika Pak Jokowi selalu dipersalahkan secara terus-menerus atas berbagai kejadian yang terkait dengan kebebasan berpendapat tersebut. Tapi saya di sini berpendapat sebetulnya masalah kasus hukum yang banyak terjadi karena memang sebagian masyarakat kita sangatlah kesulitan untuk membedakan mana sebuah pendapat kritikan atau yang mana yang sebuah hinaan. Entah mereka tidak mengerti atau memang otaknya sudah tertutup oleh kebencian, itu hanya Tuhan yang tahu. Kita kembali lagi ke pertanyaan bodoh si wartawan senior ini. Pertanyaan yang tidak berkualitas seorang wartawan senior membuat saya sempat terkejut serta geleng-geleng kepala. Kok bisa ya seorang wartawan senior memberikan pertanyaan dengan kualitas wawancara yang sangat begitu buruk? Padahal banyak persoalan yang dapat serta dipertanyakan pada Presiden Jokowi agar bisa diketahui publik dari wawancara tersebut.
Baru-baru ini presenter Karni Ilyas tampak dipermalukan oleh Presiden Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi nggak berniat membuat malu sih Karni Ilyas tersebut. Tapi pertanyaan si Karni Ilyas pada Presiden Jokowi saja yang memang sangat bodoh, yaitu pertanyaan soal kebebasan berbicara yang dipertanyakan oleh si Karni Ilyas. Kata survei, kebebasan bicara itu masih kurang, tanya si Karni Ilyas. Presiden dengan cerdas pun menjawab, mau kebebasan apa lagi? Tiap hari orang menghina dan memaki presiden. Apa Pak Karni tidak lihat? Jawab Presiden Jokowi. Karni Ilyas pun tampak terlihat bodoh dan sangat memalukan. Sebenarnya sebagai seorang kepala pemerintahan, Presiden Jokowi sudah sedemikian bersifat terbuka dan anti baperan. Sementara menurut masyarakat, pemerintah dianggap tidak menghargai kebebasan berpendapat, sehingga muncul anggapan bahwa rakyat menjadi takut untuk pendapat maupun kritik. Tapi bahkan ini saja banyak komen-komennya menghina serta mencaci maki presiden tentang masalah oknum-oknum yang tertangkap karena penghinaan kepada Presiden Jokowi atau kelompok maupun perorangan yang berbuat anarkis saat melakukan aksi demonstrasi. Tentu, memang negara harus bertindak tegas. Hal ini bahkan banyak terjadi di dalam sebuah demonstrasi. Aparat keamanan akan tegas bila terkait dengan masalah kerusuhan. Seperti yang terjadi pada demonstrasi penolakan Omnibus Law pada Oktober 2020 lalu. Saat itu Polda Metro Jaya melaporkan telah menangkap 2.667 orang sepanjang 3 demonstrasi menolak Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Yang parahnya hampir 70 yang ditangkap merupakan pelajar-pelajar STM dan SMP yang masih di bawah umur. Nah, bukankah anak-anak tersebut belum pasti paham benar dengan apa yang mereka demokan, serta mereka juga akan lebih mudah terprovokasi. Dikarenakan umurnya yang masih terlalu muda, tentu itu tidak bisa dijadikan alasan bahwa tindakan aparat keamanan tersebut sebagai sebuah upaya untuk membatasi kebebasan berpendapat. Selain aksi-aksi demonstrasi, media sosial dan dunia maya yang penuh dengan kebebasan juga terbukti memungkinkan terjadinya hal-hal tersebut. Keberpihakan yang terlalu berlebihan memang bisa membuat aksi tersebut akan menjadi lampaui batas. Terkait penghinaan serta sebaran beritahu tentang saja bisa ditindaklanjuti bila memang perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur dalam pidana negara. Pasti akan menjamin hak hukum siapapun. Akhirnya di sini saya merasa tidak lover ketika Pak Jokowi selalu dipersalahkan secara terus-menerus atas berbagai kejadian yang terkait dengan kebebasan berpendapat tersebut. Tapi saya di sini berpendapat sebetulnya masalah kasus hukum yang banyak terjadi karena memang sebagian masyarakat kita sangatlah kesulitan untuk membedakan mana sebuah pendapat kritikan atau yang mana yang sebuah hinaan. Entah mereka tidak mengerti atau memang otaknya sudah tertutup oleh kebencian, itu hanya Tuhan yang tahu. Kita kembali lagi ke pertanyaan bodoh si wartawan senior ini. Pertanyaan yang tidak berkualitas seorang wartawan senior membuat saya sempat terkejut serta geleng-geleng kepala. Kok bisa ya seorang wartawan senior memberikan pertanyaan dengan kualitas wawancara yang sangat begitu buruk? Padahal banyak persoalan yang dapat serta dipertanyakan pada Presiden Jokowi agar bisa diketahui publik dari wawancara tersebut. Baru-baru ini presenter Karni Ilyas tampak dipermalukan oleh Presiden Jokowi. Sebenarnya Pak Jokowi nggak berniat membuat malu sih Karni Ilyas tersebut. Tapi pertanyaan si Karni Ilyas pada Presiden Jokowi saja yang memang sangat bodoh, yaitu pertanyaan soal kebebasan berbicara yang dipertanyakan oleh si Karni Ilyas. Kata survei, kebebasan bicara itu masih kurang, tanya si Karni Ilyas. Presiden dengan cerdas pun menjawab, mau kebebasan apa lagi? Tiap hari orang menghina dan memaki presiden. Apa Pak Karni tidak lihat? Jawab Presiden Jokowi. Karni Ilyas pun tampak terlihat bodoh dan sangat memalukan. Sebenarnya sebagai seorang kepala pemerintahan, Presiden Jokowi sudah sedemikian bersifat terbuka dan anti baperan. Sementara menurut masyarakat, Indonesia tanah air beta pusaka abadi
nan